Kronologi pembunuhan Herlan Matrusdi ex-sekjen Pordasi, kecewa hutang 1,2 miliar. Polisi berhasil mengungkap pelaku dan motif pembunuhan dari kasus temuan mayat laki-laki di Gumuk Pasir Grogol 9 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kapolres Bantul, AKBP Bayu Puji Haryanto, mengungkapkan pelaku diketahui berinisial RM 41 tahun asal Ampel Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, dan FM 61 tahun asal Mampang Prapatan Kota Jakarta Timur DKI Jakarta. Kronologi kejadian berawal ditemukannya Mr. X di Gumuk Pasir. Setelah ditemukan informasi tersebut, Satreskrim Polres Bantul bersama Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara dan identitas Mr. X tersebut, ungkapnya saat jumpa pers di Polres Bantul, Minggu, 1 Februari 2026. Diberitakan sebelumnya, mayat pria tanpa identitas tersebut ditemukan pada Rabu, 28 Januari 2026, lalu sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan identifikasi, terungkap identitas Mr. X tersebut, yakni Herlan Matrusdi, 68 tahun asal Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. Korban merupakan mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Provinsi Pordasi DKI Jakarta, dan memiliki usaha sampingan. Terhadap jenazah kami lakukan autopsi dan kami bawa ke RS Bayangkara, namun sebelumnya sudah dilakukan visum luar sedangkan untuk hasil autopsi membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari lagi, jelasnya. Berdasarkan visum luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa benda tumpul di dada korban yang mengakibatkan patah tulang iga secara berurutan dan memar di serambi jantung sehingga korban meninggal dunia. Dari temuan jenazah korban, Polres Bantul langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hasilnya, ditemukannya satu unit mobil Toyota Avanza Nopol AB1767AR warna hitam metalik yang sempat melintas di lokasi kejadian sehingga dilakukan kalibrasi. Kendaraan itu disewa oleh pelaku dan digunakan saat membawa korban dari suatu homestay di Kabupaten Sleman. Sebab pada 10 Januari 2026, korban mulai ikut tinggal bersama tersangka RM, anak istri RM, dan tersangka FM di homestay Karangwaru Tegalrejo Kota Yogyakarta. Akan tetapi pada 26 Januari 2026, pelaku RM pindah dan tinggal di homestay di Sleman bersama tersangka FM dan korban. Diketahui jika korban dan pelaku memiliki kerja sama travel umrah dan haji. Namun pelaku diketahui kecewa terhadap korban dikarenakan kerja sama itu tak kunjung berjalan. Dapat kami jelaskan, memang ini terkait masalah hutang piutang senilai 1,2 miliar untuk bisnis travel umrah dan haji yang dibahas sejak berada di Jakarta, tetapi korban tidak bisa menjalankan sesuai dengan kesepakatan. Jadi memang ini bentuk kekecewaan pelaku sehingga pelaku membuang korban di Gumuk Pasir, ungkapnya. Setelah ditelusuri lebih jauh, Bayu membeberkan pelaku telah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap korban. Pada Jumat, 16 Januari 2026, pukul 10 WIB, pelaku RM bersama korban bermaksud membahas kerjasama bisnis travel tersebut namun hasil pembahasan membuat pelaku merasa kecewa. Pelaku yang emosi kemudian melakukan pemukulan beberapa kali ke arah korban. Pemukulan dilakukan dengan tangan kosong, pelaku juga menendang korban beberapa kali, terangnya. Selanjutnya, tersangka FM juga ikut memukul korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong. Kemudian, kejadian kekerasan kembali dilakukan oleh dua pelaku kepada korban pada Minggu, 18 Januari 2026, dan Rabu, 21 Januari 2026. Jadi dilakukan pemukulan secara berulang-ulang baik di dada maupun kaki, ini nanti ada disampaikan saat hasil autopsi keluar, supaya sinkron hasil autopsi dengan luka yang menyebabkan kematian pada korban, terangnya. Lebih lanjut, pada Selasa, 27 Januari 2026, sekitar pukul 17.30 WIB, pelaku membawa korban yang sudah dalam keadaan kritis dari homestay di Sleman ke Bantul menggunakan mobil. Korban saat itu diletakkan di bagasi belakang. Tadinya, korban akan ditinggalkan oleh pelaku di Cepuri Parangkusumo. Namun dikarenakan area tersebut ramai sehingga korban ditinggalkan di Gumuk Pasir hingga meninggal dunia. Dari kejadian itu, polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa 1 kaos, 1 celana pendek, 1 unit mobil beserta kunci, dan 1 STNK. Pasal yang disangkakan terhadap pelaku berupa pasal 458 ayat 1 KUHP, dan atau pasal 262 KUHP ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun, pungkas dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.